Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baina dengan NIM 1930201179. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari Prodi PGMI dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang. Nah, kali ini saya akan membuat video presentasi seminar proposal skripsi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi yang saya buat. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah saya pada mata kuliah seminar proposal yang diampu oleh Bapak Muhammad Apandi, MPDI. Nah, adapun judul yang saya ambil yaitu tentang analisis kesulitan membaca dan menulis di SD Negeri 2 Berkat. Alasan saya mengambil judul ini untuk mengetahui tingkat kesulitan siswa yang ada di SD Negeri 2 Berkat saat melakukan kegiatan membaca dan menulis. Nah, adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu guru adalah orang yang memberikan ilmu kepada anak didik. Guru memiliki peran yang sangat penting di dalam dunia pendidikan. Nah, guru bersama orang tua yang bersungguh-sungguh dalam membimbing dan mendidik siswa untuk rajin membaca dan belajar yang dapat mengantarkan siswa pada keberhasilan. Nah, kemampuan membaca merupakan dasar untuk menguasai berbagai bidang studi. Nah, jika anak pada usia sekolah dasar tidak segera memiliki kemampuan membaca, maka ia akan mengalami banyak kesulitan dalam mempelajari berbagai bidang studi pada kelas-kelas berikutnya. Nah, sejalan dengan belajar membaca, menulis juga merupakan suatu keterampilan yang sangat penting bagi seorang siswa sebagai suatu bentuk komunikasi untuk menyampaikan ide melalui bahasa tulis dengan tujuan tertentu. Nah, guru juga memiliki peran aktif dalam menangani peserta didik yang berkesulitan belajar. Nah, penanganan kesulitan belajar pada peserta didik di sekolah dasar sangat penting karena jika anak pada usia sekolah dasar tidak bisa membaca dan menulis, maka mereka akan mengalami hambatan pada jenjang berikutnya. Nah, guru juga harus bisa memiliki suatu strategi yang akan digunakan karena strategi tersebut berkaitan dengan tujuan dalam pembelajaran, baik keberhasilan peserta didik maupun keberhasilan guru dalam mengajar. Nah, faktor penyebab siswa mengalami kesulitan membaca dan menulis yaitu biasanya yang pertama karena siswa kurang memiliki motivasi untuk dapat membaca. Dan yang kedua yaitu biasanya kurangnya bimbingan belajar dari orang tua siswa. Nah, berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan di SD Negeri 2 Berkat, masih banyak siswa yang kesulitan dalam membaca dan menulis. Siswa masih kesulitan mengeja dan salah dalam pelafalan, dan siswa juga masih membaca dengan mengeja, dan siswa juga masih kesulitan membaca kata demi kata. Nah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian di SD Negeri 2 Berkat. Nah, peneliti mengambil judul Analisis Kesulitan Membaca dan Menulis di kelas SD Negeri 2 Berkat. Nah, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang muncul dari pokok masalah. Nah, berdasarkan latar belakang terdapat beberapa permasalahan, yaitu yang pertama, masih banyak siswa yang kesulitan membaca dan menulis. Yang kedua yaitu siswa masih terbata-bata dalam mengeja kata, sehingga perlunya bimbingan guru. Nah, yang ketiga yaitu kurangnya bimbingan belajar orang tua di rumah. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Nah, agar masalah tidak terlalu melebar dan merambah ke masalah lain, maka perlunya ada pembatasan masalah secara jelas, yaitu analisis kesulitan membaca dan menulis siswa, serta faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis siswa di kelas SD Negeri 2 Berkat. Nah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kesulitan membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 2 Berkat. Nah, yang kedua yaitu bagaimana strategi guru untuk mengatasi kesulitan membaca dan menulis siswa di kelas SD Negeri 2 Berkat. Dan yang ketiga yaitu apa saja faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 2 Berkat. Nah, adapun tujuan penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui kesulitan membaca dan menulis di SD Negeri 2 Berkat. Nah, yang kedua yaitu untuk mengetahui strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca dan menulis siswa di kelas 1 SD Negeri 2 Berkat. Yang ketiga yaitu apa saja faktor penyebab kesulitan membaca dan menulis
siswa di kelas 1 SD Negeri 2 Berkat. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Nah, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama secara teoritis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan dalam upaya mengatasi kesulitan membaca, serta mengetahui di mana letak kesulitan membaca pada siswa agar tercapai tujuan belajar secara optimal. Nah, yang kedua yaitu secara praktis. Nah, yang pertama yaitu bagi guru. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi guru dalam memilih dan menetapkan berbagai strategi penanganan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, kebutuhan pembelajaran, dan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Nah, yang kedua yaitu bagi siswa, memberikan pemahaman tentang pentingnya membaca dan menulis agar dapat melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga yaitu bagi sekolah. Nah, penelitian ini diharapkan pihak sekolah mampu meningkatkan kualitas para pendidik agar dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan akan terjadi di sekolah. Nah, yang keempat yaitu bagi orang tua, memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik tentang pentingnya membaca dan menulis di tingkat dasar, serta memberikan pemahaman bahwa peran orang tua sangatlah penting dalam pencapaian belajar anak. Nah, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka adalah proses kegiatan menelaah dan membaca bahan-bahan pustaka seperti buku-buku atau dokumen-dokumen, mempelajari dan menilai prosedur dari hasil penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh orang lain, serta mempelajari laporan-laporan hasil observasi dan hasil survei tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya, kajian pustaka. Kajian pustaka sebagai referensi dalam melakukan penelitian. Maka peneliti melakukan kajian kepustakaan dari berbagai karya tulis. Nah, setelah diadakan pemeriksaan, terdapat beberapa buah karya tulis penelitian yang mendukung, yaitu Nur Halimah 2019, skripsinya yang berjudul Analisis Kesulitan Siswa dalam Membaca dan Menulis Permulaan di Kelas 3 SDN 101895 Bangunsari, Kecamatan Tanjung Morawa. Dalam penelitian ini membahas tentang siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, baik di kelas rendah ataupun di kelas tinggi. Nah, dari penelitian ini ada persamaan dan perbedaan antara penelitian Nur Halimah dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, dalam penelitian ini persamanya adalah dalam hal meneliti tentang analisis kesulitan membaca dan menulis. Nah, sedangkan perbedaannya yaitu membahas tentang faktor penyebab kesulitan siswa membaca dan menulis. Nah, sedangkan penelitian Nur Halimah membahas tentang solusi guru dalam mengatasi kesulitan membaca dan menulis. Landasan teori. 1. Deskripsi teori. Dari deskripsi teori terurailah beberapa penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian analisis. Analisis merupakan kata serapan berasal dari bahasa Inggris analis, yang berarti memisah-misahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis diartikan sebagai bentuk penyelidikan terhadap suatu peristiwa, karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab masalah, duduk perkara, dan sebagainya. B. Pengertian membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memaknai serta memahami isi teks. Menurut Mr. Joel, membaca merupakan sebuah proses untuk dapat mengenal kata-kata dan mempersatukan menjadi arti kata dan menjadi kalimat dalam struktur baca. Maka dari itu membaca sangatlah penting dalam menunjang kemampuan dalam kognitif siswa. Selanjutnya yaitu C. Kesulitan membaca. Nah, adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam membaca, yang pertama yaitu kurang mengenal huruf. Nah, ketidakmampuan anak dalam mengenal huruf-huruf alfabet sering kali dijumpai oleh guru yang sulit membedakan huruf besar atau kapital dan huruf kecil. Nah, yang kedua yaitu membaca kata demi kata. Jenis kesulitan ini biasanya berhenti membaca setelah membaca sebuah kata, tidak segera diikuti dengan kata berikutnya. Hal ini disebabkan oleh yang pertama gagal menguasai keterampilan membaca kode atau decoding. Yang kedua yaitu gagal memahami makna kata. Yang ketiga yaitu kurang lancar membaca. Yang selanjutnya D. Pengertian menulis. Menulis merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan seorang penulis untuk mengungkapkan fakta-fakta, perasaan, sikap, dan isi pikirannya secara jelas dan efektif kepada para pembaca.
Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kesulitan anak untuk menulis antara lain yaitu yang pertama motorik. Anak yang perkembangan motoriknya belum matang akan mengalami gangguan atau kesulitan dalam menulis, atau tulisannya tidak jelas, terputus-putus atau tidak mengikuti garis. Nah, yang kedua yaitu perilaku. Anak yang hiperaktif atau yang perhatiannya mudah teralihkan dapat menyebabkan pekerjaan terhambat, termasuk pekerjaan menulis. Yang selanjutnya yaitu pengertian strategi. Strategi secara umum mempunyai pengertian suatu garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya G, strategi guru dalam mengatasi kesulitan membaca. Nah, adapun metode yang digunakan yaitu satu metode Fernald. Yang pertama yaitu metode Fernald. Metode ini menggunakan materi bacaan yang dipilih dari kata-kata yang diucapkan oleh anak dan tiap kata yang diajarkan secara utuh. Metode ini memiliki 4 tahapan. Pertama, guru menulis kata yang hendak dipelajari di atas kertas dengan krayon. Selanjutnya, anak menelusuri tulisan tersebut dengan jarinya. Pada saat menelusuri tulisan tersebut, anak melihat tulisan dan mengucapkan dengan keras. Proses semacam ini diulang-ulang sehingga anak dapat menulis dan membaca dengan benar. Selanjutnya metode Graham. Metode Graham ini merupakan pendekatan terstruktur taraf tinggi yang memerlukan 5 jam pelajaran selama 2 tahun. Yaitu H, strategi guru dalam mengatasi kesulitan menulis. Nah, adapun beberapa metode pengajaran menulis bagi anak yang berkesulitan. Yang pertama yaitu metode kata lambang, yang kedua yaitu metode gelombang, yang ketiga yaitu metode eja. Selanjutnya yaitu I, faktor penyebab kesulitan membaca. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, yaitu bisa berasal dari keadaan keluarga dan keadaan sekolah. Kedua yaitu ada faktor internal. Faktor internal penyebab peserta didik kurang lancar membaca, yaitu yang pertama yaitu kurang mengenal huruf, yang kedua yaitu menghilangkan huruf, yang ketiga yaitu membaca kata demi kata. Nah, selanjutnya yaitu J, faktor penyebab kesulitan menulis, yaitu satu lingkungan keluarga, yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Yang pertama adanya penggunaan metode pengajaran yang kurang tepat sehingga timbul permasalahan dalam proses pembelajaran menulis anak. Nah, yang kedua yaitu materi-materi yang diajarkan belum tepat, belum sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual siswa sekolah dasar kelas 1. Nah, yang ketiga yaitu guru kurang memahami kegiatan siswa. Selanjutnya yaitu siswa yang benar-benar malas belajar menulis. Nah, yang selanjutnya yaitu C, metode penelitian. 1. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2022. Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 2 Berkat yang berlokasi di Jalan Darat Bukit Tinggi, Kecamatan Siroplo Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang berlokasi di Jalan Darat Bukit Tinggi, Kecamatan Siroplo Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. 2. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data dan deskripsi berupa kata-kata tertulis. Desain penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan tentang kesulitan siswa membaca dan menulis pada kelas 1 SD Negeri 2 Berkat terkait dengan berbagai kemampuan dan karakteristiknya dengan metode deskripsi kualitatif data yang dapat lebih benar dan sangat akurat dari suatu keadaan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang seminar proposal skripsi yang saya buat yang berjudul Analisis Kesulitan Membaca dan Menulis di kelas 1 SD Negeri 2 Berkat. Lebih dan kurangnya, apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.